warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa apoteker angkatan 41 akan mensimulasikan konseling terkait diabetes mellitus dan hipertensi. Saya Siti Dewi Nurasana sebagai apoteker yang bertugas. Saya Tika Felix sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Pak. Selamat siang Pak, selamat datang di Apotek UHAMKA. Dengan saya Siti Dewi, apoteker yang bertugas pada siang hari ini. Ada yang bisa dibantu Pak? Iya nih, Pak, saya dapat resep dari dokter nih, Pak. Saya mau menebus resep ini. Boleh saya Mau lihat? dibantu ya, Pak? Oke. Saya cek dulu ya Pak. Mohon ditunggu Pak. Silakan duduk dulu. Oke, Mbak. Resep atas nama Pak Tito Felix, silakan. Iya, Mbak. Ya, terima kasih Pak sudah menunggu. Ini saya konfirmasi dulu ya Pak resepnya. Resep benar atas nama Pak Tito Felix. Iya, benar, dengan saya sendiri. Oh, dengan Bapak sendiri, baik. Ini satu resep ini ada 2 obat Pak. Untuk amlodipin diresepkannya 30, metforminnya 90. Kalau Bapak mau tebus semua, total harganya 20.000. Pak Tito mau tebus semua atau tebus sebagian? Tebus semuanya aja lah, Pak. Tebus semuanya aja ya, baik. Nanti Pak Tito bisa selesaikan pembayaran di bagian kasir ya Pak. Setelah itu apakah Pak Tito bersedia untuk melakukan konseling sekitar 15 menit Pak terkait obat-obatan yang ada di dalam resep? Bersedia, Pak. Bersedia ya, silakan. Nanti setelah pembayaran Bapak bisa langsung ke ruang konseling ya Pak ya. Oke. Silakan Saya Pak. bayar dulu ya, Mbak? Iya, silakan. Selamat siang, Pak. Selamat siang Pak. Silakan dulu Pak. Baik. Ini Mbak obatnya. Oke. Perkenalkan Pak, saya Siti Dewi, apoteker yang bertugas untuk melakukan konseling pada siang hari ini. Sebelumnya saya konfirmasi dulu Pak, resepnya atas nama Pak Tito Felix, ini benar untuk Bapak atau untuk siapa Pak? Ini untuk saya sendiri, Mbak. Untuk Bapak sendiri ya. Ini resep atas nama Pak Tito Felix sendiri, tanggal lahirnya boleh dibantu Pak? 27 bulan Agustus 76, Mbak. Oke, tahun 76 ya. Iya. Untuk usianya Pak? 50 tahun, Pak. 50 tahun ya. Baik, kalau nomor telepon Pak boleh disebutkan? 0812 Iya, 1180 iya. 8860. 8860 ya. Oke. Untuk alamat lengkapnya Pak boleh dibantu sebutkan? Jalan Bunga Rampai Iya, 8 iya. nomor 14. Nomor 14 ya, baik. Selanjutnya kami akan langsung melakukan kegiatan konseling. Kegiatan konseling ini fungsinya agar Pak Tito lebih memahami terkait terapi obat yang akan Pak Tito lakukan. Juga Pak Tito juga bisa tahu tentang aturan pakai yang kami harapkan dapat berjalan dengan lancar ke depannya ya Pak. Iya. Pak Tito, sebelumnya saya akan mengajukan pertanyaan yang agak sensitif. Apakah Pak Tito bersedia untuk menjawabnya? Bersedia, Mbak. Baik, Pak Tito, apakah memiliki riwayat alergi sebelumnya? Sebelumnya belum punya riwayat alergi, Mbak. Belum punya ya? Alergi makanan, minuman, obat? Tidak ada, Mbak. Nggak ada ya, baik. Kalau, mohon maaf nih Pak, apakah Pak Tito mengkonsumsi alkohol, merokok, atau sedang mengkonsumsi obat yang lain Pak, selain yang diresepkan ini? Kalau merokok sama alkohol saya tidak mengkonsumsi, Mbak. Kalau untuk obat-obat yang ini, akhir-akhir ini saya masih belum memakai obat, Mbak. Oke, baik. Berarti nggak lagi konsumsi obat apapun ya Pak ya? Iya. Selanjutnya Pak, kemarin saat konsultasi dengan dokter, apakah dokter menjelaskan alasan kenapa Pak Tito diberikan obat-obat yang telah diresepkan Pak? Kemarin sih dokter menjelaskan hasil lab gula darah dan tensi saya tinggi, Mbak. Hasil darah sama tensi labnya tinggi ya? Iya, Mbak. Oke, baik. Lalu, apakah dokter kemarin itu menjelaskan aturan pakainya Pak terkait obat-obat yang ada di dalam resep? Aturan pakainya kemarin sih dokter menjelaskan. Tapi kalau udah saya baru kesini lupa, Pak. Nanti Mbak jelaskan lagi ya, Mbak ya. Baik, Cara nanti saya. pakainya. Oke, baik. Nanti saya jelaskan secara detail ya Pak ya. Iya. Lalu berikutnya Pak, apakah saat kemarin kontrol dokter menjelaskan atau menyebutkan harapan dokter terkait pemberian obat ini untuk Bapak? Kalau dokter sih harapannya biar gula darah saya sama tensi saya nanti stabil lagi, Mbak. Oke, Bang. Baik Pak Tito, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan yang telah saya ajukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai obat-obat di dalam resep ini ya Pak ya. Iya, Mbak. Ini satu resep ada 2 obat ya Pak. Ada amlodipin 10 mg, dikasihnya 30 tablet ya Pak ya. Oh iya, Mbak. Amlodipinnya 10 mg,
Sediaannya tablet, frekuensi minumnya itu 1 kali sehari setelah makan dan durasi minumnya 24 jam Pak. Jadi kalau Pak Tito minumnya jam 8 pagi, nanti nextnya Pak Tito akan minum lagi jam 8 pagi lagi. Lalu apabila Pak Tito kelupaan minum obat, misalkan Pak Tito ingatnya di jam 10 atau jam 11. Begitu Pak Tito ingat, Pak Tito langsung minum obat ya Pak ya. Nanti nextnya di hari berikutnya akan menyesuaikan dengan terakhir kali Pak Tito minum obat. Jadi misalkan Pak Tito ingat di jam 11 pagi atau 11 siang, nanti nextnya akan di jam 11 siang lagi, biar durasi waktunya tetap 24 jam ya Pak. Untuk amlodipin sendiri fungsinya untuk hipertensi ya Pak ya. Terus efek samping yang sangat umum terjadi biasanya itu pusing, mual, terus adanya edema di kaki, tapi efek samping yang tadi saya sebutkan itu jarang sekali terjadi. Dan apabila ternyata terjadi dengan Pak Tito, sebaiknya Pak Tito stop saja, hentikan saja penggunaan obat ini, lalu Pak Tito langsung konsultasikan saja ke dokter yang bersangkutan nih Pak. Untuk penyimpanan obatnya nih Pak Tito, amlodipin ini kan sedianya tablet. Sebaiknya disimpan di tempat kering, wadah tertutup rapat, terhindar dari sinar matahari, dan jangan lupa hindari dari jangkauan anak-anak ya Pak. Obat yang kedua ini ada metformin Pak. Metformin ini Pak Tito diresepkannya 90 tablet ya Pak? Iya, 90. Metformin sediaannya tablet, nanti frekuensi minumnya itu 3 kali sehari. Kalau metformin ini bisa diminum bersama dengan makan atau setelah makan. Durasi waktunya karena 3 kali sehari, jadi bisa diminum per 8 jam. Misalnya Pak Tito minumnya jam 6 pagi nih, nanti next Pak Tito minum lagi jam 2 siang, nanti Pak Tito bisa minum lagi jam 10 malam, pokoknya diatur aja per 8 jam gitu. Apabila Pak Tito kelupaan lagi minum obat, maka sama seperti yang amlodipin tadi, begitu Pak Tito ingat, jangan di-double ya Pak. Begitu Pak Tito ingat, Pak Tito langsung minum obatnya langsung. Nanti untuk aturan minum yang kedua dan ketiga mengikuti saja yang terakhir kali Pak Tito minum gitu ya Pak. Untuk efek sampingnya sendiri, gula darahnya terlalu rendah, jadi bisa sampai ngedrop, tapi itu jarang sekali terjadi. Apabila Pak Tito juga mengalami efek samping yang tadi saya sudah sebutkan, penanganannya bisa Pak Tito makan permen 1 atau 2 buah aja. Lalu apabila masih berlanjut, gula darah yang rendah itu biasanya disertai dengan lemas, pusing, mual, seperti itu ya Pak, lemas kayak gitu. Itu Bapak bisa stop aja obatnya, lalu Pak Tito bisa langsung aja ke dokter yang bersangkutan ya Pak. Itu penyimpanannya sama seperti amlodipin, bisa disimpan di suhu kamar, suhu ruang, dalam wadah tertutup rapat, terus hindari dari sinar matahari, lalu juga hindari dari jangkauan anak-anak ya Pak. Nah, Pak Tito kan minumnya 2 obat sekaligus nih. Biasanya kan pasien khawatir adanya interaksi obat. Tapi untuk amlodipin dan metformin kebetulan tidak ada interaksi obat yang berarti ya Pak. Jadi bisa Bapak minum secara bersamaan. Atau kalau Pak Tito khawatir, Pak Tito bisa kasih jarak waktu aja. Misalnya kan metforminnya 3 kali sehari, jam 6, jam 2, dan jam 10 malam. Nanti Pak Tito bisa minum amlodipinnya, tadi kan saya bilang pagi ya? Iya. Pak Tito bisa minum di jam 12 siang setelah makan siang juga nggak apa-apa. Kayak gitu ya Pak ya? Baik Pak Tito, selanjutnya saya harapkan Pak Tito untuk mengurangi konsumsi makanan yang terlalu asin atau minuman yang terlalu manis ya Pak Tito. Lalu mohon diperhatikan untuk olahraganya lebih rutin lagi, lalu diperhatikan untuk pola tidurnya ya Pak. Lalu selanjutnya kami harapkan Pak Tito untuk, karena ini tensi darahnya tinggi dan gula darahnya juga tinggi seperti yang tadi Pak Tito jelaskan. Jadi saya harapkan Pak Tito untuk melakukan pengecekan rutin terkait gula darah dan tensi darah secara berkala. Jangan lupa setelah obatnya habis, diharapkan Pak Tito untuk kontrol kembali ke dokter secara berkala ya Pak. Baik Pak. Pak Tito, dari semua serangkaian konseling yang tadi saya sudah jelaskan, apakah masih ada yang mau ditanyakan Pak? Atau ada yang belum paham? Sudah cukup Mbak. Sudah cukup ya. Untuk mengetahui apakah Pak Tito sudah memahami atau belum, boleh saya mohon izin Pak Tito untuk menjelaskan ulang terkait informasi obat yang telah saya jelaskan tadi Pak? Boleh Mbak. Obatnya ada 2 jenis ya Mbak ya? Iya. Yang pertama ini ada amlodipin 10 mg. Dan pemakaiannya 1 kali sehari setelah makan. Misalnya saya minum jam 10 pagi, besokan harinya jam 10 pagi juga ya Mbak? Iya. Benar kan Mbak? Iya. Cara penyimpanannya ini jauhkan dari terik matahari dan jangkauan dari anak-anak juga. Iya betul. Ini amlodipinnya buat obat hipertensi saya Mbak. Ini Mbak, yang kedua obatnya metformin HCl 500 mg ya Mbak ya? Ini cara pemakaiannya 3 kali sehari setelah saya makan. Misalnya saya makan di jam 6 pagi, saya makannya di jam 2. Setelah itu makan jam 10 malam, benar?
Pokoknya intinya per 8 jam? Iya, betul. Oke. Cara penyimpanannya dilakukan dari jangkauan anak-anak ya Mbak ya? Iya, betul. Oke. Ini buat gula darah saya kan Mbak ya? Iya, untuk gula darah. Benar kan apa yang sudah saya sampaikan Mbak? Sudah cukup ya Pak ya. Oke. Itu sudah benar semua. Nanti saya ingatkan kembali untuk pemakaian obatnya. Nanti kalau khawatir Bapak lupa, Bapak bisa perhatikan lagi di etiket yang tertera ya Pak ya. Oke. Ini sudah secara jelas 3 kali sehari setelah makan, metformin 90 tablet untuk gula darah. Lalu ini ada amlodipin 1 kali sehari 1 tablet yang 10 mg ya Pak untuk hipertensi ya Pak. Nanti diatur aja waktunya, ini intinya per 8 jam karena 3 kali sehari, ini per 24 jam. Oke Mbak. Lalu saya ada leaflet nih Pak untuk kedua obat tersebut. Untuk apa ya Mbak? Leaflet ini isinya informasi obat mengenai yang tadi sudah saya jelaskan. Barangkali Bapak mau baca-baca di rumah, silakan. Ini lebih detail. Oke. Ini untuk amlodipinnya ya Pak ya. Lalu selanjutnya kalau Bapak ada pertanyaan yang masih mau ditanyakan, ada yang masih belum paham, Bapak bisa hubungi saya di kartu nama saya ini Pak. Ini tertera nomor saya. Itu nomornya. Silakan hubungi saja untuk keperluan informasi obat ya Pak. Oke baik Mbak. Dari semua yang sudah kami lakukan ya Pak konseling hari ini, apakah masih ada yang ingin Bapak tanyakan? Sudah cukup jelas kayaknya Mbak. Jelas ya. Sebelumnya Pak, saya boleh minta tanda tangannya nih Pak. Buat apa ya Mbak? Ini untuk dokumentasi kalau saya dan Bapak sudah melakukan konseling pada siang hari ini. Oh. Boleh ya Pak ya? Di bagian mana ya Mbak? Boleh di bagian sini ya Pak. Oh. Pasien. Oke. Terima Udah, Mbak. kasih banyak Pak Tito sudah meluangkan waktunya ya pada siang hari ini. Ya semoga sehat selalu Pak. Oke Mbak, makasih banyak ya Mbak ya. Sama-sama Bapak. Silakan. Oke. Jadi saya Mbak. Silakan Pak.